ketika saya melihat wajah Rasulullah itu begitu sumringah, lalu kemudian aku dekati beliau, lalu kemudian ya Rasulullah ud'uni. Sambil mendekat itu lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau di depan Aisyah itu, mengangkat tangan beliau dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Jadi Rasulullah mendoakan, ya Allah, ampuni dosa Aisyah, ampuni dosa istriku ini, ya, yang terdahulu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang tampak. Jadi ini juga tugas bapak-bapak gantinya. Jadi ibu itu, istri itu suka minta didoakan pada suaminya, dan bapak sebagai seorang suami juga harus mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW mendoakan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, di bab berikutnya tentang kitabnya Syekh Adnan At-Tarsah ini, Mada yuhibbun Nabi wa mada yakrahuhu, bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka meringankan umat beliau. Nah, bahasan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, pertama, kita disuruh untuk mempermudah orang, tidak mempersulit orang, menggembirakan orang, tidak boleh nakut-nakutin orang. Yang dalam bahasa beliau itu sallallahu alaihi wasallam menyatakan yassir wala tu'assir, basyir wala tunaffir. Jadi mudahkan orang, jangan kamu persulit orang. Pas seneng orang, cek kok patakoke orang gitu. Ini bagian dari yang kemudian bisa kita ambil hikmah beliau, kemudian suka meringankan umat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad din yusr, wa la yusaddad din ahadun illa ghalabahu, fasaddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad dulja." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama dengan membebankan dirinya melakukan ibadah yang melebihi batas kemampuannya, melainkan agama pasti mengalahkannya, artinya mengembalikan kepada batasan yang mudah itu. Tetaplah pada kebenaran, yaitu pertengahan dalam mengerjakan amalan-amalan, dekatilah kesempurnaan itu. Jika kalian tidak mampu untuk melakukan amalan yang sempurna, dan bergembiralah, jadikanlah waktu pagi, petang, dan sedikit dari akhir malam untuk mengerjakan ibadah dengan melakukannya pada waktu-waktu yang tersebut itu. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu kadang itu meninggalkan satu amalan meski beliau suka mengerjakannya, karena khawatir orang-orang mengerjakannya atau menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Maka ketika suatu saat, misalnya contoh, ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat Isya agak ke pertengahan malam,
Maka lalu kemudian Umar keluar dan berkata, mari kita salat ya Rasulullah gitu. Para wanita dan anak-anak sudah tidur. Beliau kemudian keluar dalam kondisi rambut beliau masih meneteskan air dan bersabda, laula an asukka ala ummati au ala nas la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah. Andaikan tidak memberatkan umatku atau orang-orang, tentu aku memerintahkan mereka salat isya di waktu ini. Beliau juga bersabda, laula an asukka ala ummati la amartuhum ayu akhfirul isya ila sulusil laili aw nisfi. Andaikan tidak memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka mengakhirkan salat isya hingga sepertiga malam atau hingga pertengahannya. Jadi Rasulullah SAW itu memang tidak ingin memberatkan umatnya. Di dalam ayat Al-Quran yang sering kita dengar, misalnya Quran surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini berbicara tentang 3 sifat karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di situ disebutkan Rasulullah itu adalah azizun 'alaihi ma anittum. Berat terasa oleh beliau itu penderitaan yang dialami oleh umatnya. Jadi Rasulullah itu sangat memikirkan umatnya. Harisun 'alaikum. Nabi Muhammad itu menginginkan kita ini baik, menginginkan kita ini selamat, menginginkan kita ini bahagia. Bil mu'minina raufur rahim. Penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau di dalam ayat lain itu disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Dia tegas terhadap orang kafir dan saling menyayangi, saling menyayangi sesama mukmin. Tapi kadang-kadang kita terbalik, sayang kepada orang kafir tapi justru tegas bermusuh-musuhan sesama mukmin. Nah, ini jauh dari sikap Nabi. Nabi SAW juga memberikan contoh, misalnya terkait dengan apa yang beliau sampaikan, walaula an asukka ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyah walau wajidtu anni uqtalu fi sabilillah summa ahya summa uqtalu summa ahya summa uqtalu. Andaikan tidak memberatkan umatku, tentu aku tidak pernah tertinggal di belakang satuan pasukan pun, dan tentu aku ingin terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan kembali, aku terbunuh, aku dihidupkan kembali, lalu aku terbunuh. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ini kasih sayang dari Rasulullah SAW kepada umatnya yang memang sedang tidak bisa atau berhalangan untuk melakukan perang, sehingga supaya tidak kehilangan harapan mereka yang tidak bisa perang itu, Rasulullah pernah juga seperti itu, untuk meringankan beban dan menghilangkan pikiran kesulitan atau kesusahan yang ada pada umatnya. Terkait dengan siwak, beliau kemudian bersabda, laula an ayyasukka ala ummati la ma'ruhum bisiwak ma'a kulli wudu. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak bersamaan dengan setiap kali wudu. Laula an ayyasukka ala ummati la amaruhum bisiwak inda kulli salatin. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak bersamaan dengan setiap kali hendak sholat. Jadi karena memang siwak itu sangat mengandung banyak faidah. Seperti itulah Rasulullah SAW dalam segala persoalan dan amalan-amalan lainnya. Beliau suka memberikan keringanan bagi umat beliau sebagai wujud kasih sayang,
dan belas kasih terhadap mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, betapa besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai kita, sampai kemudian beliau selalu mendoakan kita setiap habis salat fardu itu, memohonkan ampun, memohonkan agar umatnya itu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang, kalau dalam bahasa hadis itu tiba nafsi. Jadi Aisyah itu pernah melihat Rasulullah dalam keadaan senang, bahagia sekali, ada sumringah itu, wujudnya bisa terlihat dari wajah beliau. Lalu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi dalam keadaan senang dan gembira itu, mendekati Rasulullah sampai bersandar di depan beliau, lalu kemudian menyatakan apa yang diucapkan oleh Aisyah, ya Rasulullah ud'uli. Jadi sebenarnya istri itu kalau melihat suaminya lagi senang, lagi gembira dari luar atau lagi senang, maka saya di jemaah pengajian ibu-ibu itu saya sampaikan, kalau lihat suami lagi senang, dekati, lalu kemudian yang diminta bahasanya, sayang doakan aku dong gitu. Sebagaimana Aisyah ketika kemudian datang melihat Rasulullah dalam keadaan senang itu mendekat lalu mengatakan, ya Rasulullah ud'uli, doakan aku. Kira-kira kalau ibu-ibu ngelihat bapak lagi senang gimana? Saya sampaikan kadang-kadang ada ibu-ibu yang melihat bapaknya senang, apa mas? Cair gitu aja. Atau kemudian ketika melihat suaminya kemudian senang, harapa dah, berdesapa dah, susah gitu kan. Nah kalau kemudian melihat ini, saya sampaikan di pengajian-pengajian, ibu kalau melihat bapak lagi senang itu sebenarnya langsung dekati, bersandar lalu katakan doakan aku dong. Ya, itu penting. Nah Aisyah itu bercerita begitu, ketika saya melihat wajah Rasulullah itu begitu sumringah, lalu kemudian aku dekati beliau, lalu kemudian ya Rasulullah ud'uli. Sambil mendekat itu lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau di depan Aisyah itu, mengangkat tangan beliau dan berdoa, Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Jadi Rasulullah mendoakan, ya Allah ampuni dosa Aisyah, ampuni dosa istriku ini, ya, yang terdahulu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang tampak. Jadi ini juga tugas bapak-bapak gantinya. Jadi ibu itu, istri itu suka minta didoakan pada suaminya, dan bapak sebagai seorang suami juga harus mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW mendoakan istrinya. Jangan-jangan banyak bapak-bapak yang tidak pernah mendoakan istrinya atau tidak tahu doanya. Saya sampaikan Allahumma ghfir li Aisyah, atau kemudian bisa disebut namanya sesuai istrinya, atau kemudian berdoa Allahumma ghfir li zaujati, ya Allah ampuni dosa istriku ini, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ampuni dosa istriku ini ya Allah, yang terdahulu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang tampak. Itu doa yang harus didoakan oleh seorang suami. Jadi suka mendoakan, dan ini bagian dari, saya istilahkan dengan bimbingan perkawinan dengan keromantisan spiritual. Jadi seorang suami mendoakan istrinya, dan setelah itu lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha karena senang didoakan begitu, lalu bersandar di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, kamu senang sayang didoakan begitu? Tentu ya Rasulullah, aku begitu sangat bahagia didoakan seperti itu. Nah lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi innaha la du'a li ummati fi kulli salatin, demi Allah itulah doaku
untuk umatku setiap salat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan setiap habis salat itu untuk kita, agar kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa doa mustajabahnya Nabi itu dipending oleh Nabi. Semua Rasul punya kesempatan untuk berdoa sesuatu yang sangat penting untuk dirinya. Semua Rasul itu sudah berdoa di dunia itu, tetapi doa mustajabahnya Nabi ini kemudian dipending oleh Nabi. Tidak akan aku gunakan doa mustajabah ini. Nanti di akhirat akan aku gunakan untuk umatku. Allahumma salli ala Muhammad sallim. Sampai-sampai kemudian dalam satu riwayat juga disebutkan ketika umatnya Nabi Muhammad melewati Sirat, maka lalu kemudian Rasulullah berada di ujung Sirat itu, dan setiap umatnya lewat, Rasulullah mengangkat tangan, ya Rabb, ya Rabb, salim, salim, Tuhan selamatkan dia, selamatkan dia. Betapa luar biasa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau pun ke Taif, yang diharapkan dengan penuh kegembiraan akan disambut, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar batu. Rasulullah pun bersabar ketika malaikat Jibril menawarkan apapun yang kau minta Muhammad, tapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah maafkan, mereka tidak tahu, maafkan. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Sehingga kemudian kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang begitu sangat agung. Sampai inilah yang kemudian membuat rindu para sahabat beliau ketika kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Saat ditanya Al-Qa'qa' Al-Ausi radhiyallahu anhu, kulli syai'an anil jannah yusawwikuni ilaiha, ceritakan kepadaku tentang surga yang membuatku rindu kepada surga itu. Apa yang dijawab oleh Al-Qa'qa' Al-Ausi? Beliau menjawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kerinduan yang luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak ditanya kira-kira, coba ceritakan tentang surga itu yang kita rindu kepadanya, pasti bodoh biteteri dong, biteteri ya. Itu lain, itu bapak-bapak jawabannya. Jadi kalau ibu-ibu yang ditanya, coba ceritakan tentang surga, apapun kita akan diberikan, ada di sana tas, baju dan sebagainya. Tapi seperti sahabat Al-Qa'qa' Al-Ausi yang tahu juga bagaimana bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ketika ditanya kulli syai'an 'alal jannah yusawwikuni ilayya, ceritakan padaku sedikit saja tentang surga. Sederhana lalu dijawab, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga itu ada Nabi. Begitu kecintaan dan kerinduannya. Bagaimana dengan kita? Sampai-sampai kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu berdoa, yang doa ini direkomendasi oleh Rasulullah kepada Abu Bakar dan Umar. Ketika beliau memberikan pujian, kalau kamu ingin lihat bagaimana bacaan Al-Quran yang diturunkan malaikat Jibril kepadaku, maka dengarkan bacaan Al-Qurannya Ibnu Mas'ud itu. Lalu tanyakan doa apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Pagi harinya Abu Bakar secara berurutan dengan Umar menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah bahwa engkau dipuji bacaan Al-Qur'annya sebagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Lalu kemudian bertanya, doa apa yang kamu baca? Lalu doa itu disampaikan, dan kita juga harus membaca doa itu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, saya minta iman yang tidak sedikit pun murtad, nikmat yang tidak berhenti di dunia tapi nanti sampai akhirat, dan bisa bersanding bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Nah, ini doa yang sudah saya sampaikan ke beberapa tempat untuk kemudian dihafal dan dibacakan. Bisakah kemudian kita yakin berdoa bisa bersanding dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisa.
kita pantas, ya, kita pantas, karena kita ini disebut oleh Rasulullah sebagai ikhwani, kita ini disebut sebagai saudara-saudaranya Nabi. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, hal alimtum man a'jabal khalqi imana, siapa yang paling menakjubkan imannya? Lalu kemudian dijawab oleh para sahabat, malaikat ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menepis jawaban itu, wa kaifa la tu'minul malaika wa hum yu'ayyunal amr, bagaimana kemudian malaikat tidak beriman sedang mereka tahu persis apa yang diperintahkan Allah. Lalu oleh sahabat diganti lagi, kalau begitu iman yang menakjubkan itu adalah para nabi ya Rasulullah. Rasulullah pun menepis dengan mengatakan, wa kaifa la yu'minun nabiyuna warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama, bagaimana para nabi itu kemudian tidak beriman sedang Jibril datang kepada mereka dengan membawa perintah dari langit. Kalau begitu sahabat-sahabatmu ini ya Rasulullah. Nabi pun menjawab, wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizat minni wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya, bagaimana kalian tidak beriman kepadaku sedang kalian itu menyaksikan mukjizat-mukjizatku dan aku selalu menyampaikan wahyu-wahyu yang kuterima. Jadi para sahabat itu kan mengatakan begitu, bagaimana kemudian kalian tidak beriman kalau kemudian kalian melihat mukjizat-mukjizat. Di antara mukjizat Rasulullah itu yang disebut oleh Syekh Mustafa Murad itu ada 101 mukjizat Nabi. Satu di antaranya adalah ketika kemudian di jari-jari Rasulullah ini mengeluarkan air. Rasulullah juga menjadikan makanan yang sedikit itu bisa dimakan orang banyak karena keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kemudian ketika mau diinjak oleh Abu Jahal tidak bisa, malah dia lari. Tidak kelihatan oleh istrinya Abu Lahab, tidak kelihatan oleh orang-orang kafir. Itu adalah mukjizat-mukjizat yang kemudian bisa disaksikan selain puncaknya Al-Quran itu. Bagaimana kalian tidak akan beriman itu? Jadi bahasanya itu, kalau orang sekarang ini ada orang yang sakti, oh guru kapi pak. Jadi kalau ada orang dari Kalianget acelan atas naeng kata lango, itu guru kapi pak. Karena sakti dia, ndak laku itu mubalik itu, penceramah itu kalah itu, guru akabekna itu bahasanya. Kalau kalian ini percaya kepada aku, wajar kata Rasulullah, karena kalian melihat mukjizat-mukjizat. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walakinna a'jaban nasi imana qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni fa ulaika ikhwani. Tetapi orang yang kemudian imannya yang menakjubkan itu adalah satu kaum, satu kelompok masyarakat, dia datang sesudahku, dia beriman kepadaku padahal mereka tidak melihat aku dan mereka membenarkanku, maka mereka itulah saudara-saudaraku. Kita disebut oleh Rasulullah ikhwani, pantas untuk berdoa kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah agar bisa bersanding dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun juga sering saya sampaikan muhasabah apa yang disampaikan oleh filosof Muhammad Iqbal ketika mau meninggal dunia. Dia mengatakan dalam tangisannya dan dilihat oleh keluarganya, sedikit kemudian menangis sebelum meninggal itu, Tuhan, jangan pertemukan aku dengan nabiku Nabi Muhammad. Aku malu mengatakan umatnya Muhammad, tetapi kelakuanku jauh dari nabiku Nabi Muhammad. Muhammad Iqbal ini bukan tidak ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak rindu dan tidak cinta kepada Nabi karena dia banyak belajar tentang agama, tetapi dia merasa sebagai sebuah pengakuan, saya malu untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, saya malu untuk bertemu dengan nabiku Nabi Muhammad, sedangkan kelakuanku jauh dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ini menjadi sebuah perenungan buat kita semuanya. Jadi setidaknya bagian dari orang yang ingin mencintai Nabi itu, di bulan Rabiul Awal ini
paling tidak dia banyak belajar tentang kitab-kitab yang sedikit banyak menceritakan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sederhana misalnya kitabnya Imam At-Tirmizi, itu karangannya Imam At-Tirmizi, As-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu kitab yang memberikan gambaran, mendeskripsikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, postur Nabi, bagaimana pakaian Nabi, rambut Nabi, sandal Nabi, cincin Nabi, sorban Nabi, gaya berjalannya Nabi, gaya duduknya Nabi, bagaimana Nabi Muhammad makan dan minum, apa lauk favoritnya Nabi, buah apa favoritnya Nabi, bagaimana parfumnya Nabi, bagaimana senyum dan tawanya Nabi, bagaimana bercandanya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, dan akhlak-akhlak beliau yang bisa ditiru semampu kita. Dan kalau itu diniatkan untuk bentuk kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi hal yang luar biasa. Selama ini banyak di antara kita yang tidak mengenal Nabi. Makanya saya katakan, coba itu ada orang yang punya kekuasaan di bagian pendidikan, bulan Rabiul Awal ini semua orang diajari tentang Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi, diajari kepada anak-anaknya selama sebulan ini bagaimana Nabi kalau makan, bagaimana Nabi kalau ke kamar mandi, bagaimana. Itu hampir banyak yang tidak belajar tentang itu, hampir tidak mengenal tentang nabinya sendiri. Bagaimana lalu kemudian kerinduan dan cinta itu bisa kemudian dekat kalau selama ini kita tidak melakukan itu. Maka kalau di closing ihtiamnya kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah ini ditutup dengan tentang bab mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau bersabda, "Marra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi." Siapa yang bermimpi melihatku, maka dia benar-benar telah melihatku, kata Rasulullah, karena setan tidak mampu untuk menyerupaiku. Jadi kalau dalam hal ini, kalau ada orang yang bermimpi bertemu Nabi, itu pasti benar. Tapi jangan berdusta tentang mimpi, karena dalam hadis itu disebutkan orang yang berbohong bilang mimpi tapi tidak mimpi, itu sudah dusta besar. Engkau mimpi padahal tak mimpi itu dosa besar. Apalagi kemudian engkau mimpi ketemu Rasulullah padahal tidak, itu dusta besar lagi kedua kali. Kita juga belajar tentang Ar-Rahiqul Maktum, ya, kitab dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu. Jadi penulis sirah Nabi Muhammad yang terbaik itu. Dulu di Arab diadakan lomba untuk menulis tentang sejarah Nabi, dan kitabnya Al-Mubarakfuri inilah yang kemudian terpilih menjadi tulisan terbaik tentang sejarah Nabi. Nama kitabnya adalah Ar-Rahiqul Maktum. Bisa juga kemudian baca sederhana kitabnya Syekh Saleh Al-Munajjid, Kaifa Amaluhum. Jadi Syekh Saleh Al-Munajjid itu berbicara tentang bagaimana interaksi Rasulullah dengan siapapun, bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang-orang yang sudah sepuh, bagaimana interaksi Rasulullah dengan keluarganya, bagaimana interaksi Rasulullah dengan anak-anak, bagaimana interaksi Rasulullah dengan tetangga, bagaimana interaksi Rasulullah dengan orang kaya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang miskin, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang munafik, bagaimana berinteraksi dengan kaum wanita. Semua itu dibicarakan di situ. Betapa luar biasanya segmen itu kemudian kalau itu dibahas dalam waktu sebulan belajar tentang itu. Atau kemudian tambahannya adalah kitab yang kemudian kita bahas yaitu Mada Yuhibbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Mada Yakrahu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, memang kalau kemudian kita perhatikan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih aku cintai dari orang tuanya, lebih dicintai dari anak-anaknya dan seluruh manusia. Kita mungkin bisa bertanya, seberapa rindu dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW? Lebih dari orang tua kita, lebih dari anak-anak kita dan seluruh manusia.
kita bisa bertanya tentang itu. Ketika Umar radhiyallahu an pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kemudian digandeng Umar. Jadi bentuk persahabatan Rasulullah itu suka menggandeng. Jadi sahabatnya itu digandeng, dipegang begini. Itu menunjukkan bahwa itu persahabatan. Tapi kalau orang tidak senang dari jauh sudah apa lengos itu Pak, males. Jadi kalau Nabi itu bersahabat senang pegang, dirangkul. Nah, ketika Umar itu dirangkul oleh Nabi bersama berjalan, bahwa akhidun bidai Umar bin Khattab, Nabi itu pegang. Saat itu kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah saat berjalan itu, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsin. Ya Rasulullah, engkau sangat aku cintai, melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi kemudian menjawab, la wallazi nafsi biyadi hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak, kamu belum mencintaiku, kata Nabi, demi jiwaku yang berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Lalu kemudian Umar baru mengatakan, al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi ya Rasulullah. Sungguh sekarang demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka lalu kemudian Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang engkau benar ya Umar. Bagaimana dengan kita? Seberapa besar kemudian cinta kita dan rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu yang dirasakan Nabi berat terasa oleh penderitaan yang dirasakan umatnya. Nabi memikirkan kita, berdoa, mendoakan kita. Harusnya kita juga rajin kemudian banyak belajar dan kemudian bersalawat kepada Nabi, dan kita juga sering memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Harisun alaikum, Nabi menginginkan kita baik, Nabi menginginkan kita bahagia, Nabi menginginkan kita selamat sebagaimana kita. Bil mu'minina raufur rahim, Nabi itu penyantun penyayang pada orang-orang yang beriman. Harusnya di antara kita penuh dengan senyum, penuh dengan ketulusan hati, tidak dengan permusuhan dan kemudian kedengkian dan kebencian. Tetapi dalam hal ini, mengakhiri kajian kita kali ini, sebagaimana kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar itu ketika mensyarah kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah ini, di akhir kitab ini beliau menyebutkan cinta kita, rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini harus adil dan proporsional. Jangan ifrat, jangan terlalu melebih-lebihkan, mengkultuskan, dan juga jangan tafrid, cuek. Ifrat itu adalah menjaga diri untuk tidak gulu dalam menyanjung atau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani yang mengangkat nabinya menjadi Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasul. Jangan kalian mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan nabinya Isa bin Maryam itu menjadi Tuhan. Aku hanyalah hamba Allah. Maka katakan Muhammad Abdullah wa rasul. Katakan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Jangan gulu, jangan berlebih-lebihan sampai mengatakan ya Rasulullah selamatkan aku, ya Rasulullah selamatkan aku. Yang menyelamatkan itu Allah. Maka jangan terlalu ifrat, jangan gulu dalam hal ini. Tetapi juga yang kedua, jangan tafrid. Jangan kemudian kamu cuek sebagai umatnya. Tidak pantas kita kemudian mengabaikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang terus mendoakan kita, bahkan sampai nanti di akhirat mendoakan kita dan diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka jangan pernah mengabaikan hak-hak itu. Bagaimana contohnya orang yang cuek itu? Pertama, minim sekali cintanya kepada Nabi.
lebih mengutamakan cintanya kepada yang lain, kecintaan yang berlebih kepada dunia ini atau hal selain Nabi ini juga termasuk orang yang tafrid, termasuk orang yang kemudian tidak peduli. Bukankah Nabi bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai mencintaiku lebih daripada mencintai orang tuanya, anaknya, dan siapapun. Dan untuk mengukur derajat kecintaan itu, Allah Subhanahu wa taala sudah kemudian berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau engkau kemudian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di dalam surat Ali Imran ayat 31 disebutkan bahwa kalau engkau mencintai Allah maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpaling dari sunnah Nabi. Jadi kalau orang-orang yang kemudian tafrid itu cuek kepada Nabi, ada sunnah Nabi tidak dilakukan, meremehkan hadis-hadis Nabi, kemudian menghindarkan diri untuk belajar tentang sejarah Nabi, termasuk juga orang yang tafrid itu adalah orang yang melestarikan, memelihara bid'ah dan perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi, padahal dia mengetahui bahwa itu bid'ah, bertentangan dengan tuntunan Nabi, tapi masih dilakukan, maka dia termasuk orang yang kemudian tidak peduli kepada Nabi. Orang yang jarang bersalawat kepada Nabi itu juga termasuk orang yang cuek kepada Nabi, terutama pada saat disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirta indahu falam yusalli alayya." Orang bakhil itu adalah mereka yang ketika disebut namaku tidak bersalawat. Maka orang Muhammadiyah itu harus rajin bersalawat. Rajin bersalawat itu di 31 tempat. Mau naik masjid bersalawat, bismillah Allahumma aftali abwaaba rahmatika Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Turun dari masjid kaki kiri, lalu kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Jadi harus rajin bersalawat, tetapi teknik bersalawat, metode bersalawat bukan kemudian harus dengan kemudian mengadakan acara atau kemudian kumpul-kumpul dengan penerbang, tidak harus begitu. Karena orang yang rajin bersalawat itu memang secara psikologis itu akan menginternalisasi di dalam dirinya itu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi bagaimana mungkin orang yang kemudian menginternalisasi banyak bersalawat itu kontraproduktif kelakuannya di luar, kalau kemudian dia kemudian sudah menjadikan Nabi sebagai kecintaannya, tentu dia akan melakukan apa yang disenangi dan dicintai oleh Nabi. Bersabar, memaafkan, tidak dengan kemarahan, karena begitulah yang diajarkan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Itulah yang kemudian dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang agung. Al-Qalam ayat 4. Mudah-mudahan kita bisa mencintai Nabi dan berdoa mudah-mudahan kita bisa disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.